Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo dengan NIM 12050113491 dari kelas B Fikih. Di video kali ini saya akan memberikan materi yang berjudul 7 hikmah dan keutamaan kurban Idul Adha. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu Hari Raya Idul Adha, di mana hari itu dan hari tasyrik dilakukan penyembelihan hewan kurban. Dari 7 hikmah keutamaan, mari kita bahas yang pertama, kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban. Dari Zaid ibnu Arkam, ia berkata atau mereka berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim." Mereka menjawab, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Kalau bulu-bulunya?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kedua, berkurban adalah ciri keislaman. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat Id kami." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketiga, ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah, melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Tirmizi menyatakan hadis ini adalah hasan gharib. Yang keempat, berkurban membawa misi kepedulian pada sesama, menggembirakan kaum duafa. Hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, berkurban adalah ibadah yang paling utama. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Majmu' Fatawa ketika menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar menguraikan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung, yaitu sholat dan menyembelih kurban, yang menunjukkan sikap takarub, tawadu, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon, keyakinan yang kuat, dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, janji, perintah, serta keutamaannya. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihku atau berkurban, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Beliau juga menegaskan, ibadah harta benda yang paling mulia adalah menyembelih kurban, sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah sholat. Yang keenam, berkurban adalah sebagian dari syiar agama Islam. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena Ia berserah diri. Berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tanduk patuh atau kepada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Dan yang terakhir, mengenang ujian kecintaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup,
berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat As-Saffat 102 sampai 107. Demikianlah materi yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan, saya Andika Prasetyo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.